Channel Umat Katolik menyampaikan hal yang menarik untuk kita kaji. Berikut ini. Tahukah kamu jam rahmat 8 Desember, 1 jam penuh pintu surga dibuka. Dari jam 12 sampai jam 13 siang. Pintu surga terbuka lebar bagi mereka yang berdoa mohon pengampunan dosa. Pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan peringatan Maria dikandung tanpa noda. Umat diajak memasuki sebuah waktu doa khusus yang dikenal sebagai jam rahmat. Antara jam 12 hingga jam 13, kita diminta menyingkirkan segala gangguan, meletakkan HP, menghentikan aktivitas, dan arahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Jam doa ini dimulai dengan membacakan Mazmur 51 sebanyak 3 kali, sambil merentangkan tangan sebagai tanda penyerahan diri. Setelah itu, sisa waktu dapat dipakai untuk mendaraskan rosario, berdoa dalam keheningan, merenungkan sengsara Yesus, atau memuji Tuhan dengan doa-doa favorit kamu. Selama 1 jam ini, kita membuka hati untuk menerima rahmat, belas kasih dan pengampunan yang Tuhan curahkan bagi mereka yang datang dengan iman dan kerendahan hati. Benarkah surga memiliki jam operasional seperti yang dinarasikan oleh channel Katolik itu? Marilah kita bahas video yang baru saja kita saksikan untuk memberikan pencerahan kepada Protestan hal-hal yang diyakini oleh umat Katolik. Dan kita sebagai Protestan tidak pernah tahu akan terbukanya pintu sorga di hari dan jam tertentu. Setelah membahas ajaran sesat klerus Katolik di video nomor 316, yang mengatakan bahwa kebenaran satanisme berada di urutan terakhir, dan kini kita diperhadapkan dengan sebuah kesesatan dan mitos dari channel Umat Katolik Roma, yang baru saja kita dengar di awal. Wah, jika benar jam rahmat terjadi pada tanggal 8 Desember dari pukul 12 sampai 1 pintu surga dibuka lebar, maka berarti surga sekarang punya shift kerja. Dan kita tinggal menunggu update berikutnya. Surga ditutup sementara untuk maintenance. Buka lagi jam 3 sore. Masalahnya, apa yang diajarkan oleh channel itu jelas bukan ajaran Alkitab. Atau memang ada ajaran demikian di dalam ajaran tradisi suci? Siapakah nama Bapak Gereja yang mengajarkannya? Tolong umat Katolik yang menonton video ini menjelaskannya. Dan beruntung Protestan tidak mempercayai tradisi-tradisi yang diajarkan umat Katolik. Karena tradisi devosi yang bersifat mistik juga muncul di dalam banyak agama, seperti Buddha, Hindu, dan bahkan Islam. Di agama tertentu ada jam mujarab atau malam sakral. Ada juga yang percaya tanggal tertentu langit lebih dekat. Itu sah sebagai budaya dan tradisi umat, tetapi tidak pernah menjadi bukti bahwa Tuhan bekerja pakai jadwal kalender khusus. Dan lucunya, kalau benar surga buka hanya 1 jam, berarti Daud, Paulus, dan rasul-rasul salah total. Mereka tidak pernah berbicara, temui Tuhan di jam operasional ya, di dalam doa-doa mereka. Dan satu hal lagi yang merangsang pemikiran saya tentang konsep ajaran Katolik tentang purgatorium itu masuk akal. Yaitu, jika memang ada ajaran pintu surga dibuka khusus tanggal dan jam tertentu, saya jadi mulai paham kenapa konsep purgatorium itu masuk akal. Bayangkan, begitu seseorang meninggal, malaikat cek kalender dulu. Waduh, pintu surga tutup bro. Baru buka tanggal 8 Desember jam 12 sampai jam 1. Ya sudah, tunggu di ruang purgatorium dulu ya. Jadinya purgatorium bukan soal pemurnian doang, tapi seperti ruang transit bandara, di mana semua orang menunggu pintu surga dibuka. Jika telat, ya antre lagi tahun depan. Lucu kan? Dan bayangkan panjangnya antrean yang harus dilalui oleh setiap orang untuk masuk surga. Bandingkan dengan ajaran Protestan,
Tradisi arus utama yang mengajarkan Yesus buka jalan ke Bapa seketika waktu tabir bait suci terbelah. Itu akses setiap waktu. Tapi kalau pintu surga punya jam operasional, maka purgatorium otomatis berubah jadi loker penitipan jiwa sampai jam keberangkatan pesawat ke surga tiba. Makanya, begitu logika surga buka 1 jam dipakai, semua jadi masuk akal. Tapi bukan masuk akal secara Alkitab, tetapi masuk akal secara antrean pelayanan publik. Dan lebih menarik lagi, dinarasikan bahwa pintu surga dibuka khusus tanggal 8 Desember, pas dengan perayaan Maria dikandung tanpa noda. Kalau begitu, berarti surga punya sistem kalender liturgi internal. Mungkin malaikat dapat memo, "Guys, tanggal 8 Desember buka full 1 jam karena ada dogma penting. Siapkan karpet emas." Masalahnya, kalau keselamatan manusia bergantung pada hari lahirnya sebuah dogma, itu berarti surga bukan diputuskan oleh karya Kristus, tapi oleh jadwal perayaan. Seolah-olah Tuhan berkata, "Aku buka akses cuma karena ini hari spesial Ibuku Maria, bukan karena salib atau kasih karunia." Dan jika itu benar, wajar saja jika pintu surga jadi buka tutup sesuai adanya event penting. Layaknya mall yang buka khusus saat midnight sale only. Padahal Alkitab berkata bahwa jalan ke Bapa dibuka selamanya karena Yesus, bukan karena tanggal dogmatis tertentu. Jadi kalau dogma 8 Desember dijadikan alasan pintu surga dibuka, maka logikanya bukan teologi lagi, tapi membuktikan bahwa dogma Maria bagi umat Katolik sangatlah penting dan utama dibandingkan ajaran manapun yang diajar akan Alkitab. Tidak aneh jika umat Katolik bisa berdoa rosario puluhan kali dibandingkan berdoa kepada Allah Bapa ataupun Kristus. Dan jika pintu surga saja dikaitkan dengan Maria, maka jadi masuk akal juga kalau dalam praktik devosi tertentu, umat Katolik merasa lebih aman berdoa lewat Maria. Makanya ada yang sampai berlutut di depan patung Maria sambil memohon sesuatu. Karena secara psikologis muncul anggapan, minta langsung ke Yesus takut nggak dikabulkan. Tapi kalau lewat ibunya, wah, pasti lebih manjur. Padahal logika ini sama sekali tidak ditemukan di Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang berkata, doa kepada Allah kurang efektif, coba lewat Maria. Ironisnya, kalau pola pikir itu diteruskan, Yesus yang menebus manusia dengan darahnya jadi seperti opsi kedua. Sementara Maria diperlakukan seperti jalur VIP spiritual yang bisa melunakkan hati Tuhan. Dan di titik itu, penghormatan berubah menjadi sesuatu yang secara fungsi mirip pemujaan. Bukan karena niat umatnya, tapi karena ekspektasi kuasa yang diberikan kepada sosok selain Allah. Dan mengenai topik masalah pemujaan kepada Maria di Katolikisme Romawi telah dibahas di video nomor 248. Sementara Yesus sendiri berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu." Bukan, "Datanglah kepadaku lewat ibuku terlebih dulu." Jadi ketika doa kepada Maria dianggap lebih manjur daripada doa kepada Allah atau Kristus, masalahnya bukan devosinya, tapi teologinya yang mulai mirip sistem perantara tambahan. Padahal salib justru menghancurkan tembok perantara itu. Dan saya jadi teringat dengan ujaran Patris Allegro yang munafik, karena menuduh Protestan sebagai bidat, tapi mengabaikan ajaran tradisi umat Katolik tentang terbukanya surga, yang juga menyesatkan, dan bidat berbahaya bagi umat Katolik sendiri. Kalau nggak bahas Protestan, nggak makan pasti. Masalahnya itu Protestan jauh lebih berbahaya untuk orang Katolik. Karena apa? Mirip sekali dengan Katolik. Jadi orang Katolik pasti gampang tertipu. Apalagi kamu datang dan menjelek-jelekan gereja Katolik. Siapa yang bertanggung jawab menjelaskan bahwa Protestan itu sebenarnya bidat, tidak usah pusing, peduli dan mereka keluar-keluar di situ. Itu hanya orang Katolik saja. Jadi orang Katolik bertanggung jawab membentengi diri dari hoax Protestan. Sorry, ambil Alkitabnya Katolik, buang sebagian lalu jual kembali sebagai murni ke Kristen, murni dari Hong Kong.
Jika Allegro berkata bahwa umat Katolik harus membentengi diri dari hoax Protestan, ya fair dong jika saya juga mengatakan hal yang sama, yaitu umat Protestan perlu membentengi diri dari hoax yang justru disebarkan oleh sebagian channel Katolik, termasuk oleh Allegro sendiri. Sebab faktanya, banyak hoax iman itu bukan datang dari luar, tapi malah lahir dari dalam gereja Katolik, dari ajaran-ajaran devosi yang tidak resmi, dari cerita-cerita supranatural yang tidak pernah disahkan gereja, sampai dari pengkhotbah Katolik yang menuduh Protestan bidat Hong Kong. Ironisnya, ketika Protestan dikritik karena mengurangi isi Alkitab, Allegro lupa bahwa sebagian umat Katolik sendiri menambah-nambahkan hal yang tidak ada di Alkitab. Misalnya dari jam operasional surga sampai devosi yang tidak pernah diajarkan Yesus. Jadi kalau memang mau bicara soal membentengi diri dari kesesatan, mungkin langkah paling jujur adalah mulai dulu dari membentengi umat Katolik dari hoax dan kesalahan yang disebarkan oleh Allegro dan channel Katolik yang tidak akurat. Karena kadang bahaya terbesar bukan dari yang mirip, tapi dari yang kita kira pasti benar, padahal justru itu yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Mengakhiri video ini, saya juga bersyukur bahwa Martin Luther dituduh terlempar dari surganya Katolik oleh Allegro berikut ini. Terus Romo sudah tahu kalau nanti Romo masuk surga. Orang Katolik itu ada di surga, ya. Hanya kalau kadang-kadang dia mau macam-macam, ya dia terlempar dari surga seperti Protestan. Luther, Calvin, dan Zwingli itu kan terlempar dari surga dan menciptakan Protestan yang ada di luar surga itu. Mengapa saya bersyukur? Karena jika memang apa yang dijelaskan oleh channel umat Katolik itu adalah benar tentang surga, maka jelas konsep surga yang demikian tidaklah berdasarkan Alkitab dan hanyalah sebuah mitos atau cerita dongeng. Dan apa yang dikatakan Allegro juga adalah mitos, karena Kristus tidak pernah berkata, "Surga hanya untuk Katolik." Dan Petrus sendiri tidak pernah menulis, "Keselamatan ada di dalam gereja Katolik Roma." Yang dia tulis adalah, "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia." Jadi kalau logika surga buka 1 jam dan hanya untuk Katolik dipakai, ya jelas Luther dan semua reformator otomatis tidak ada di surga. Bukan karena dosa mereka, tapi karena mereka pernah mencoba masuk melalui pintu yang salah. Untungnya, mereka sadar dan buru-buru keluar dari mitos surga Katolik. Untungnya, Injil tidak ngomong begitu. Akses ke surga bukan lewat sebuah organisasi, apalagi menjadi anggota gereja Roma, tapi melalui Kristus yang membuka satu-satunya jalan kepada Allah Bapa. Jika surga hanya buka setahun sekali dan hanya untuk satu kelompok, jelas itu bukan keselamatan yang alkitabiah. Dan menurut Robert Lifton, seorang ahli kultus mengatakan bahwa hanya grup kultus yang mensyaratkan keselamatan ditentukan oleh keanggotaan seseorang kepada suatu kelompok. Dan hal ini telah dibahas di video nomor 243. Setelah Anda mengetahui semua hal ini, bukankah kita sebagai Protestan patut bersyukur?